Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mengganas di sini, aka Mandarin. Jadi kali ini kita akan membahas tentang seputar stabilizer. Jadi ini adalah judulnya nanti 101 stabilizer. Jadi ini adalah istilahnya adalah gabungan gimana sih cara untuk menggunakan stabilizernya, cara pemasangan, terus menstabilkan kamera dengan stabilizernya, berat bebannya berapa untuk stabilizer ini dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang di luar sana yang masih baru menggunakan stabilizer mungkin bisa menonton video ini sehingga kalian bisa menggunakan ataupun proper menggunakan stabilizer yang kalian miliki ataupun yang kalian mau beli begitu. Yang pertama kita akan bahas tentang stabilizer Ronin S. Yang pertama kita akan menggunakan Ronin S. Ini beratnya kurang lebih 3,75 berat bebannya, 3,5 kurang lebih lah begitu kamera beban kamera. Yang pertama kita pasang adalah kakinya ke baterainya. Ini adalah baterainya ya. Kita pasang. Just like that. Oke, terus kita pasang ininya ke sini. Cara pasangnya ini ada anunya, ada sebuah pinnya di sini. Jangan sampai kebalik. Ini langsung kita pasangkan di sini begini. Nah, gini. Locknya ada di sini. Jadi ada tulisannya lock di sini. Jadi langsung kita lock. Beginilah. Standingnya begini. Kita kendorin dulu untuk beberapa anunya. Untuk fungsi depannya adalah begini, kurang lebih begini. Ini madapnya ke depan, Kalau begini salah ya, salah ini. Kalau begini juga salah, my friend. Jadi ini salah, sangatlah amatir begitu ya. Jadi ini Roninnya, tulisannya Ronin ini kebalik, ini Ninor, jadinya Ninor ini ya. Jadi Ninor. Kalau begini jadinya Ronin. Nah ini versi depannya. Jadi ini ada tulisannya Ronin kalau dibaca begini. Kita siapkan plate-nya dulu. Plate-nya langsung aja kita pasang di sini. Ini ada tulisannya lens di sini. Nggak ada ya ternyata. Ini ada tulisannya stripnya di sini. Kalau kalian tahu stripnya di sini, ini adalah depan, front gitu ya. Langsung saja kita pasang. Agak lama ini. Ini uang sewunya. Ini adalah penguncinya. Kalau kalian tidak punya pengunci, begini dulu. Terus habis itu kita pasangkan Roninnya begini. Ini harus dipencet di sini di bawah sini. Ini harus dipencet sehingga dia menarik ke belakang kayak gitu. Locknya ada di sini. Lock, unlock, lock, unlock, lock, unlock. Nah ini di lock dulu. Nah, wah sudah sangat-sangat balancing. Yang pertama kita bahas adalah balancingnya, jadi balancing antara depan belakangnya. Jadi kalau tidak balance biasanya begini, ataupun bahkan bisa begini kalau bebannya terlalu ke belakang kayak gitu. Karena ini sudah bisa, nggak apa-apa. Kalau mau geser ke kanan ke kiri, ini motornya fungsinya adalah balancing ke kanan kirinya kayak gitu. Ini bisa kalian gunakan plate yang di sini ataupun yang di sini bisa juga. Kita praktekkan ya, karena ini udah proper, udah oke. Jadi kita praktekkan dulu. Nah gini, ini tidak seimbang karena berat yang kiri, ini kiri kanan kayak. Nah kayak gini. Ketika udah, langsung aja dikunci. Terus untuk tilt up tilt down-nya, ini motornya yang ini, yang this way. Oke? Nah ini kelihatan sekali masih tidak seimbang. Jadi turun dia. Kita naikkan dulu sampai dia tidak turun. Nah oke. Oke, good. Begini ya. Jadi ini untuk atas bawahnya ketika kalian udah bisa, kalian bisa begini kan. Ini tandanya sudah oke, ataupun kalian bisa begini kan. Nah, ini tandanya sudah oke untuk tilt up tilt down-nya. Untuk kanan kirinya sama, dengan ini juga bisa. Kalian bisa gunakan. Terus yang paling terakhir itu ada yang di sini. Ini untuk balancingnya. Cara mengetesnya ini bisa ditarik ke depan begini. Nah, ketika masih goyang begini, itu tandanya tidak balance gitu. Jadi kita harus balance kan. Sehingga dia tidak. Nah, good. Jadi itu dia simpelnya untuk menggunakan Ronin S ini, balancingnya. Sekarang kita masuk ke operationnya. Jadi gimana sih cara-cara untuk tombol-tombolnya ya, begitu. On off-nya ada di sini. Jadi kita onin dulu di sini, di baterainya. Terus ada di sini on off-nya. Kita taruh aja on off-nya di sini.
Pencet lama, jadi langsung dia stabil sendiri. Beginilah, itu on-off-nya. Dengan menekan tombol di depan gimbal, bisa kalian gunakan untuk mengunci orientasi sudut kamera saat kita bergerak ataupun menggerakkan gimbalnya. Fitur ini bisa digunakan untuk membuat transisi dari low angle ke high angle. Dengan menekan tombol depan gimbal 2 kali akan membuat angle kamera kembali ke tengah. Sedangkan dengan menekan tombol depan gimbal sebanyak 3 kali akan membuat angle kamera mengarah ke arah 180 derajat. Ini digunakan untuk kalian yang suka membuat konten. Untuk M button dapat kalian gunakan untuk men-setup customize 3 profil dalam gimbal ini. Seperti kita contohkan saat kita menggunakan profil 3 dengan lampu indikator menyala berwarna kuning, yang artinya kita sedang dalam sport mode. Dalam mode ini Ronin akan bergerak dengan cepat mengikuti arah gerakan kita. Untuk tombol record bisa kita gunakan saat mengambil foto ataupun video, sedangkan dengan menekan setengah tombol akan men-trigger autofocus pada kamera. Sedangkan untuk joysticknya ketika kita arahkan secara vertikal berguna untuk mengontrol tilt, dan secara horizontal dapat kita gunakan untuk mengontrol panning kamera. Untuk setup kecepatan tilt ataupun panning bisa kalian lakukan melalui aplikasi ya. Untuk operation mode, DJI Ronin S memiliki 3 fitur mode yaitu upright, flashlight, dan underslug. Untuk memindahkan Ronin S ke mode flashlight, tekan tombol depan gimbal dan tahan, kemudian tilt gimbal. Sedangkan untuk merubah mode ke dalam underslug mode secara cepat dengan cara tahan tombol depan kemudian tilt Ronin S upside down. DJI Ronin bisa di auto tune. Buka aplikasinya, tap configuration di sini, kalian akan menemukan settingan untuk motor gimbal yang dimana kalian diperbolehkan untuk men-setup kecepatan motor ataupun auto tune. Sangat direkomendasikan sekali jika kalian menggunakan auto tuning. Dengan auto tuning, gimbal akan mencari settingan yang paling pas berdasarkan berat kamera yang ada pada Ronin S. Di dalam auto tuning juga memiliki 3 settingan preset untuk kecepatan setting auto tune-nya. Smooth track. Tap smooth track untuk konfigurasi bagaimana Ronin S bereaksi terhadap gerakan kalian. Tap control untuk mencari fine tune dari respon gimbalnya dari kontrol joystick. Additional setting. Tap setting untuk memberikan akses lain untuk settingan gimbal kalian, seperti merubah mode dari handheld ke card mount mode. Kalian juga bisa mempause motor gimbalnya atau meresenterkan gimbalnya secara remotely. Di sini juga kalian dapat mereset factory jika kalian membutuhkannya. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang bagaimana sih cara mengoperasikannya atau fitur-fitur yang ada di dalam Ronin S kayak gitu. Sekarang kita bahas adiknya. Di sebelah kiri saya ada Ronin SC. Pada dasarnya Ronin SC ini hampir sama, jadi pengoperasiannya, balancingnya ataupun aplikasinya juga pakai Ronin S yang di aplikasi. Jadi hampir sama kakaknya, balancing dan sebagainya. Yang membedakan adalah berat bebannya sama dengan ada fitur lock kalau di Ronin SC ini. Jadi sehingga kalian bisa tanpa harus melepas-lepaskan. Jadi ini sudah bisa ngelock sendiri. Locknya ada 3 di sini, ada 1, terus ini ada 2 di sini, sama yang ketiga ada di bawah sini. Nah, itu aja yang membedakan. Jadi simple banget membedakannya. Terus bebannya juga ya seperti yang saya bilang tadi, itu beda. Kalau di Ronin S itu beratnya kurang lebih 3,5 kilo, kalau di Ronin SC itu 2,5 kiloan, seperti kayak kalau kalian dipasangkan pakai A7 Mark II ataupun A6000 dan sebagainya. Pokoknya yang kecil-kecil yang beratnya 2,5 kilo maksimal kayak gitu. Oke, itu aja mungkin 101 stabilizer yang kita bahas untuk part 1. Jangan lupa ada part 2-nya. Tonton terus, saksikan terus. Nanti kita kabarin kalau sudah upload kayak gitu ya. Terima kasih yang sudah nonton. Silahkan subscribe, like, komen, dan share video-video kali ini. Yang dibahas di part 1 emang Ronin aja, karena belum ada yang lain. Kalau mungkin teman-teman brand yang lainnya, brand-brand apa nih? Brand-brand stabilizer yang lain mau di review ataupun diperkenalkan, silahkan hubungi marketing kami ataupun DM lah gitu loh, biar
kekeluargaan itu bisa terjalin kayak gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Saksikan part 2-nya dan saya Mengganas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.